Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Highness dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram saya yang sudah saya taruh di link deskripsi. Kemudian bagi yang belum silahkan subscribe untuk mendapatkan info terkait dengan kesehatan, kemudian mahasiswa, dosen, dan isu-isu keperawatan yang sedang berkembang saat ini. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya ingin sharingnya cukup serius tapi santai. Saya ingin sharing terkait dengan bagaimana persiapan-persiapan yang harus calon mahasiswa lakukan, ya, atau adik-adik yang saat ini sedang naik dari kelas 2 ke kelas 3, baik itu SMA, kemudian SMK, kemudian MA, yang tertarik untuk menjadi mahasiswa keperawatan. Nah, apa saja yang perlu adik-adik atau calon mahasiswa lakukan dan persiapkan untuk menjadi mahasiswa keperawatan? Yang pertama adalah yang paling utama ya, dan menurut saya ini adalah hal yang paling serius dan paling krusial yang adik-adik perlu persiapkan dari awal ya sebelum menjadi mahasiswa keperawatan. Apa itu? Adalah persiapan hati atau persiapan niat adik-adik untuk menjadi mahasiswa keperawatan. Dan ini penting ya, karena adik-adik nanti ketika sudah masuk misalkan sudah masuk keperawatan, maka selama 3 tahun untuk yang D3 keperawatan dan 5 tahun untuk yang sarjana keperawatan, adik-adik akan belajar ini pengalaman ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di perawatan itu tidak cukup relevan dengan yang adik-adik pelajari saat di ya. Tentunya ini pelajaran yang baru ya, yang harus adik-adik adaptasi lagi, harus belajar lagi, dan itu nggak mudah gitu ya. Karena kita akan mempelajari tentang banyak hal ya terkait dengan tubuh manusia ya, yang ada pada tubuh manusia, mulai dari kepala sampai kaki, sampai dari yang permukaan sampai yang dalam, itu kita pelajari. Dan tidak hanya itu ya, kita juga akan belajar tentang komunikasi keperawatan ya, karena kita belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien, dengan teman sejawat, dengan profesi yang lain ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang etika nilai keperawatan, kemudian belajar tentang obat-obatan ya, dan banyak sekali yang kita pelajari. Nah, itu menuntut adik-adik untuk belajar dengan fokus selama kuliah ya. Ya, bisa bayangkan sendiri ya, kalau kuliah di keperawatan itu bukan motivasi dari diri sendiri, tapi paksaan dari orang lain ya, atau hanya ikut-ikutan saja. Maka saya pikir nanti ketika kuliah tahu bahwasanya akan seperti belajar banyak hal gitu kan, maka menjadi hal yang tidak menyenangkan dan menjadi beban setiap hari kita menjalani hari-hari kuliah di keperawatan ya. Dan ini juga pengalaman juga sih sebenarnya ya, pengalaman saya gitu kan ya. Bagi adik-adik sebaiknya untuk menjadi seorang perawat gitu ya, itu juga harus motivasi yang paling besar adalah motivasi dari diri sendiri dulu ya. Terus sisanya ya porsi yang kecil ya, itu motivasi dari keluarga, motivasi dari teman ya. Tapi yang paling penting adalah motivasi diri sendiri ya. Dan saran saya buat adik-adik yang ingin masuk ke kuliah ya, itu harus konsultasi dengan orang tua ya, kemudian konsultasi dengan guru BK ya, guru bimbingan konseling ya, untuk meminta saran apakah perawat itu cocok dengan karakter yang adik-adik miliki pada saat ini ya, sehingga tidak ada lagi kasus ada mahasiswa keperawatan yang drop out ya, keluar dengan alasan tidak suka ya.
tidak sukanya baru bilang ketika kuliah ya, itu kan sayang sekali ya, sudah bayar banyak-banyak ya, kemudian mengundurkan diri atau drop out, itu sayang sekali sih. Nah, persiapan yang terpenting kedua menurut saya yang adik-adik harus persiapkan dengan matang-matang adalah persiapan tes masuk keperawatan ya. Dan tes masuk keperawatan ini penting karena adik-adik akan percuma punya niat yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, tapi ketika tes masuk ujian masuk keperawatan adik-adik nggak lulus ya. Jadi untuk tes masuk keperawatan ada dua ya, kalau di Indonesia ada dua ya. Ada yang negeri bisa melalui dua jalur ya. Ada SBMPTN dengan nilai UTBK yang adik-adik harus tinggi ya. Kemudian ada mandiri, jalur mandiri, dan ini sepertinya kebanyakan SPP-nya itu lebih tinggi daripada mahasiswa yang diterima di SBMPTN ya. Kemudian kalau ada yang nggak lulus di SBMPTN dan di jalur mandiri perguruan tinggi negeri, maka adik-adik bisa kuliah di perguruan tinggi swasta. Dan saat ini perguruan tinggi swasta hampir semuanya sudah bagus ya. Ya, persiapan yang ketiga adalah persiapan tempat kuliah ya. Dan tempat kuliah ini tergantung dari kebutuhan dan kemampuan adik-adik ya. Tempat kuliah untuk keperawatan secara umum ada dua ya, yaitu di luar negeri ya, di dalam negeri ya. Kalau di luar negeri banyak perguruan tinggi yang top ya, yang dia sudah memiliki kredibilitas yang tinggi. Seperti misalkan universitas di Jepang, kemudian di Amerika, kalau di Eropa itu ada Swedia, kemudian ada Perancis, dan banyak sekali yang bisa menjadi tempat adik-adik ya keperawatan gitu ya. Tapi ini sekali lagi ya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan adik-adik ya. Nah, kalau merasa tidak mampu atau tidak butuh dengan kuliah di luar negeri, oke, kita ke dalam negeri. Nah, dalam negeri itu ada dua pilihan ya, ada yang perguruan tinggi negeri, ada yang perguruan tinggi swasta ya. Dan saat ini perguruan tinggi negeri dan swasta ya menurut saya 11-12 lah ya. Karena hampir semua perguruan tinggi swasta saat ini sudah akreditasi minimal B ya. Nah, jadi 11-12 lah. Jadi kalau adik-adik misalkan universitas yang favorit gagal di sana, maka adik-adik bisa ke universitas yang swasta ya. Dan itu menurut saya sama-sama bagus. Dan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang saat ini jadi favorit untuk kuliah di keperawatan itu juga sudah cukup banyak ya. Jadi misalkan kalau di daerah barat, Jawa bagian barat itu ada UI ya, ada UI dengan fakultas keperawatannya, kemudian ada Unpad, Universitas Pajajaran juga ada, kemudian agak ke tengah di Jawa Tengah ada Undip ya, Universitas Diponegoro, kemudian di bagian timur juga cukup banyak ya, ada Brawijaya, ada Universitas Jember, kemudian ada Airlangga ya, yang itu semuanya punya fakultas keperawatan yang adik-adik bisa masuki gitu ya. Kemudian ada perguruan tinggi swasta yang tersebar cukup banyak sebenarnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Jadi banyak pilihan yang adik-adik bisa pilih, dan itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan adik-adik ya. Kemudian persiapan selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya yang adik-adik harus persiapkan dengan orang tua adalah persiapan pembiayaan ya, atau persiapan finansial ya. Karena tidak semua orang, tidak semua mahasiswa,
tidak semua calon mahasiswa itu mendapatkan beasiswa tentunya ya. Adik-adik bisa baca terkait dengan ketentuan pembiayaan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah saat ini. Ya, misalkan harus dari keluarga yang kurang mampu, ya, kemudian memiliki kartu Indonesia Pintar, kemudian adik-adik bisa berkompetisi untuk mendapatkan bidik misi, misalkan itu beberapa beasiswa yang adik-adik bisa berkompetisi di sana gitu ya. Nah, bagi adik-adik yang tidak masuk dalam kategori pembiayaan yang dibiayai oleh pemerintah atau beasiswa dari pemerintah, maka tentunya pembiayaan secara mandiri dari orang tua ya, itu tidak perlu dipersiapkan ya. Dan bagi mahasiswa keperawatan yang kuliah di perguruan tinggi negeri, sekarang ada sistem UKT ya. Jadi sistem UKT ini menyesuaikan dengan pendapatan dan kondisi dari orang tua kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian adalah mahasiswa dari keluarga dengan penghasilan sekian misalkan, maka nanti akan disesuaikan dengan kemampuan orang tua ya. Jadi itu UKT. Kemudian kalau yang di swasta ya, ini mengikuti kebijakan yang ada di perguruan tinggi swasta ya. Jadi persiapan finansial juga cukup penting untuk dipersiapkan karena terus terang kuliah di kesehatan ya itu memang notabene lebih mahal daripada jurusan-jurusan yang lain ya. Oke, karena nanti ada praktek lab di kampus, ada praktek di lapangan, di puskesmas, di rumah sakit, dan itu juga membutuhkan pembiayaan ya. Itu. Kemudian persiapan tambahan yang sifatnya opsional ya, atau tidak wajib adik-adik miliki ya. Tapi kalau adik-adik bisa persiapkan dari awal itu sangat membantu sekali ya. Misalkan kita menyiapkan buku keperawatan ya. Di semester awal itu pasti kita akan mempelajari anatomi fisiologi ya. Kemudian kita akan mempelajari dasar keperawatan atau fundamental of nursing ya. Itu di awal yang adik-adik akan pelajari ya, baik itu di 3 keperawatan atau di S1 keperawatan ya. Jadi itu nggak wajib, tapi kalau ada itu akan lebih membantu ya. Kemudian kalau bisa adik-adik juga ikuti perkembangan dunia keperawatan ya melalui dunia maya di internet ya. Jadi adik-adik bisa googling tentang artikel-artikel tentang keperawatan ya, tentang isu-isu keperawatan yang berkembang pada saat ini, juga cukup membantu ya. Dan mungkin cukup sekian sharing kita tentang persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum kuliah di keperawatan. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar di bawah. Silakan jika ingin ada pertanyaan, mungkin saran ya, silakan komen di bawah, kemudian share pada teman-teman sehingga teman yang lain bisa mendapatkan informasi terkait dengan video kali ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.